sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadrili Bisalambi dengan NIM 256151010 dari kelas 2A kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa rekan saya, yaitu ada Muhammad Ayunurido dengan NIM 256151013, lalu ada Agnes Loda dengan NIM 256151020, dan yang terakhir ada Dwi Nurvitasari dengan NIM 256151003. Di sini saya akan mempresentasikan analisis performa algoritma Shell-Short. Ada konsep Shell-Short, yaitu pengembangan dari insertion short, lalu menggunakan gap atau jarak antar elemen, membandingkan elemen yang berjauhan, gap diperkecil secara bertahap hingga 1. Selanjutnya ada kompleksitas Shell-Short. Kompleksitas waktu bergantung pada jumlah data dan gap. Base case O n log n saat data mendekati terurut. Ada average case O n log kuadrat n pada kondisi umum. Worst case O n kuadrat jika gap tidak optimal. Dan yang terakhir ada kompleksitas ruang O1 in place, tidak butuh memori tambahan besar. Selanjutnya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayunurido dengan NIM 256151013, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan demo program dari kelompok kami, yaitu Shell-Short. Sebelumnya di sini saya ingin memberitahukan prosesor apa saja, prosesor apa, dan RAM berapa yang terdapat pada laptop ini. Jadi di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 8645HS dengan RAM sebesar 20 GB. Dan programan ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam demo program. Pertama-tama di sini ada import time, yaitu library time untuk mengukur untuk menghitung durasi eksekusi tiap file txt yang ada. Kemudian di sini ada function depth Shell-Short untuk mengsortir file txt yang ada. Kemudian di sini ada variable n sama dengan len data. Jadi fungsi dari variable dari perintah di sini adalah untuk menghitung berapa banyak angka yang ada di dalam list tersebut. Berikutnya di sini ada kondisi, yaitu while gap sama dengan 0, yaitu selama jarak gap pengujian masih lebih dari 0, maka proses akan terus berjalan. Kemudian di sini ada for in range gap, n, yaitu di sini berfungsi untuk melakukan pengulangan mulai dari indeks posisi ke pertama hingga sampai ke data terakhir. Kemudian di sini ada variable temps untuk menyimpan parameter data yang berisi variable i. Kemudian di sini ada variable j yang berfungsi untuk menyimpan variable i, menyimpan data dalam variable i. Dan kemudian di sini ada kondisi, yaitu j lebih besar atau sama dengan gap n parameter data yang menyimpan variable j yang dikurangi dengan gap lebih besar daripada temps. Di sini kondisi ini berfungsi untuk mengecek apakah angka di sebelah kiri ini sejauh gap yang sudah ditentukan. Jika sudah, maka nilainya lebih besar dari temps. Kemudian di sini ada data atau variable data, parameter data yang menyimpan variable j sama dengan data menyimpan variable parameter data yang menyimpan variable j dikurangi gap. Fungsinya ini untuk kalau
kalau angkanya lebih besar, maka angka yang di sebelah kiri akan digeser ke kanan untuk mengisi posisi di variabel J. Kemudian di sini ada variabel J kurang atau sama dengan gap. Fungsinya itu untuk mundur lagi sejauh gap yang sudah ditentukan untuk mengecek apakah angka-angka sebelumnya itu sama di dalam file yang sama. Jadi angka tersebut apakah angka tersebut sama sesuai di dalam file yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada gap slash sama dengan 2 berfungsi untuk memperkecil jarak gap menjadi setengahnya untuk putaran berikutnya sampai data benar-benar rapat gap sama dengan 1 atau menghasilkan gap sama dengan 1. Kemudian di sini variable border untuk menyimpan path dari file ini. Kemudian di sini ada target file list, target underscore files untuk menyimpan file txt ini mulai dari 5000 ke 40000. Kemudian di sini ada variable runs yang menyimpan angka 5 untuk menambahkan bahwa tiap file akan diuji sebanyak 5 kali agar dapat dicari rata-rata waktu yang stabil dari pengujian cell sort ini. Kemudian di sini ada print pengujian cell sort untuk menjadikan labelnya. Kemudian di sini ada underscore dikali 50 kali untuk memberi pembatas terhadap proses pengsortiran. Jadi kemudian di sini ada bisa lagi for f in target files. Ini berfungsi untuk melakukan pengulangan untuk memproses satu persatu file yang ada di dalam daftar variabel target file ini. Kemudian di sini ada try _2 itu with open yang berisikan folder ditambah dengan variabel f. Kemudian di sini ada rstring s file. Fungsinya dari kode ini yaitu untuk membuka file teks di dalam folder yang sudah dibaca dengan mode R atau mode read. Kemudian di sini ada variabel angka asli untuk menyimpan integer dari x, variabel x for x, variable x in file function read dan split diberikan koma di sini. Kemudian if x titik strip function strip. Fungsi dari kode ini yaitu untuk membaca isi files, memisahkan angka yang lewat dari tanda koma dan mengubahnya jadi tipe data integer. Kemudian di sini ada print f-string ini spasi dalam kurung variabel f len dalam kurung angka asli atau variabel angka asli. Fungsi daripada ini adalah untuk mencetak nama file dan jumlah datanya agar kita tahu bahwa proses mana yang sedang berjalan. Kemudian di sini ada variabel waktu list yang menyimpan list kosong. Untuk menyiapkan list kosong itu untuk menampung catatan dari waktu tiap percobaan percobaan file yang di run. Kemudian di sini ada kondisi for run in range 1, runs ditambah 1. Jadi fungsinya itu kode ini berfungsi untuk melakukan pengulangan tes sebanyak 5 kali untuk file yang sama, yang file yang ada di dalam variabel target files ini. Kemudian di sini ada
variabel angka untuk menyimpan variabel angka asli. Kemudian di sini ada T dengan T times untuk menyimpan mencatat waktu tepat sebelum fungsi sortir ini mulai bekerja. Kemudian di sini kita memanggil function sort dan menyimpan variabel angka di dalamnya untuk untuk mengurutkan angka-angka yang tadi ada di dalam file txt. Kemudian di sini ada variabel tulis, menambahkan atau append di sini dan menyimpannya ke dalam variabel durasi. Fungsinya fungsi ini untuk untuk menghitung beberapa lama proses persortingan dengan cara mengurangi waktu sekarang dengan waktu mulai. Berikutnya di sini ada fstring run, menyimpan variabel run. Kemudian titik 2 variabel durasi ini menyimpan 6f ini dan detik. Jadi fungsi dari kode ini untuk menghitung rata-rata waktu dari 5 kali tes yang sudah dilakukan. Kemudian di sini ada with open folder ditambah hasil sort, ditambah variabel f dan string p dan sout. Fungsi ini untuk membuat file baru dengan awalan hasil sort untuk menyimpan hasil sortingan. Jadi nanti setelah kita mengerun program ini, hasil dari sortingan program ini akan tersimpan di dalam file tugas sorted ini dalam bentuk txt dan berurut dari 5.000 ke 40.000 dengan sortiran yang sudah diurutkan. Kemudian di sini ada print string rata-rata dijumlahkan waktu tulis dengan dibagi dengan berapa kali run ini dilakukan, dan titik 6f dan string detik. Fungsinya untuk menampilkan hasil dari waktu percobaan ke dalam output terminal. Kemudian di sini ada yang sebelumnya ini di sini untuk menyimpan file tersebut, dan di sini ada expansion as a print string error atau error berisi variabel e untuk menangkap pesan error jika ada kegagalan di dalam block try. Kemudian di sini print untuk membuat batas dari proses pensortiran. Jadi sini saya akan mengerunnya. Oke, di sini bisa kita lihat dari hasil persortingan di sini, mulai dari file 5000 txt, dari run pertama, run kedua, dan run ketiga, kemudian keempat dan kelima memiliki kecepatan waktu yang berbeda. Dan di sini setelah melakukan 5 kali run, terdapat rata-rata dari total pengerunan di dalam satu file. Kemudian sama seperti di file 5000, ini file 10.000 ini di run 5 kali, kemudian mencari rata-rata dari 5 proses 5 kali run yang sudah dilakukan. Sama juga seperti sebelumnya, file txt 20.000 ini di run 5 kali, kemudian dicari rata-ratanya juga, yaitu 0, sekian. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya juga, di file 40.000 ini di run sebanyak 5 kali, kemudian dicari rata-ratanya. Jadi di sini terdapat kelihatan di sini rata-rata dari 5 kali pengerunan. Kemudian ini di sini hasil dari pengsortiran disimpan ke dalam folder
tugas cell sorting. Bisa dilihat sini hasil dari pensortiran bisa sudah tersortir dengan baik. Oke, sudah berurut sesuai dengan urutannya. Sama juga di sini ada hasil dari persortiran dari hasil persortiran file 10.000, 20.000 dan 40.000. Nah, jadi begitulah proses pengsortiran dengan algoritma cell sort. Sekian dari penjelasan saya tentang bagaimana cara kerjanya algoritma cell sort ini. Saya harap dari penjelasan yang sudah saya jelaskan mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Dwi Nurfitasari dari kelas 2A Prodi Teknik Informatika dengan NIM 256151003. Di sini saya akan menjelaskan tentang input dan proses program. Dimulai dari input, file txt berisi angka acak, data dari 5000 sampai 40. Prosesnya, baca file, simpan ke list, baru lanjut ke server. Habis itu, hitung waktu, simpan hasil. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, lebih cepat dari instruction short. Selanjutnya, lalu mudah diimplementasikan. Kekurangannya, tidak stabil dan tidak optimal untuk data yang lebih besar. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Loda, NIM 256151020, kelas TI 2A, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan output dan hasil pengujian. Yang pertama, data berhasil diurutkan. Yang kedua, output disimpan ke file baru. Yang ketiga, waktu min, max, dan rata-rata. Dan yang keempat, waktu meningkat seiring jumlah data. Kesimpulannya, cell sort mampu mengurutkan data dengan baik pada seluruh pengujian. Waktu eksekusi meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah data. Performa dipengaruhi oleh pemilihan gap sehingga tidak selalu optimal. Dan yang terakhir, lebih efisien dari insertion short, namun masih kalah dibanding algoritma yang lebih kompleks. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.